Baik, saya Yohanes Serafino Nadur, NIM 191224067. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang teks pidato persuasif. Ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif, dan yang kedua, cara menyajikan pidato persuasif. Langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Ada beberapa langkah dalam menyusun pidato persuasif. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Yang keempat, menentukan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyusun pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik, mengajak, dan mudah dipahami. Berikut cara menyajikan pidato persuasif. Ada dua cara untuk menyajikan pidato persuasif. Yang pertama, secara lisan, lalu yang kedua, secara tulis. Pertama, berpidato secara lisan. Penyajian pidato secara lisan. Berpidato secara lisan merupakan aktivitas berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau ide. Dalam berpidato secara lisan, ada beberapa item yang menjadi objek penilaian. Yang pertama, intonasi. Yang kedua, artikulasi. Lalu yang ketiga, volume suara yang jelas. Selanjutnya, ada beberapa hal penting yang mesti dipersiapkan sebelum seseorang berpidato. Yang pertama, menentukan pokok persoalan yang akan disampaikan. Yang kedua, mengumpulkan bahan penunjang. Yang ketiga, membuat kerangka pidato. Yang keempat, menguraikan kerangka pidato. Lalu yang kelima, melatih dengan suara nyaring. Berikut penyajian pidato secara tekstual atau tulis. Ada beberapa metode untuk menyajikan pidato secara tulis. Yang pertama, metode impromptu. Metode impromptu merupakan metode pidato yang bersifat spontan. Lalu yang kedua, metode hafalan atau metode memorial. Metode hafalan atau metode memorial merupakan metode berpidato di mana seorang pembicara atau seorang orator mempersiapkan teks yang memuat materi pidato terlebih dahulu, kemudian menghafal kata demi kata. Jadi pidatonya merupakan muatan hafalan dari naskah yang telah dibuat. Lalu yang ketiga, metode naskah atau manuskrip. Metode naskah atau manuskrip merupakan metode berpidato di mana pembicara membacakan naskah yang telah dibuat. Jadi apa yang disampaikan ketika berpidato merupakan penjabaran dari materi-materi pidato yang telah termuat dalam naskah. Lalu yang keempat, metode ekstemporan. Metode ekstemporan merupakan metode ketika pembicara hanya membawa catatan-catatan penting yang nanti akan diuraikan dalam momen pidato.
Berikut tujuan berpidato. Ada beberapa tujuan berpidato. Yang pertama memotivasi, yang kedua mempersuasi, yang ketiga melakukan tindakan, yang keempat menginformasikan, lalu yang kelima menghibur. Berikut hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang sedang berpidato. Yang pertama, menghindari gerakan yang berlebihan, misalnya memasukkan tangan ke saku. Lalu yang kedua, jangan berkasak pinggang. Hal ini bermaksud untuk menjaga sikap dan etika ketika seseorang berpidato. Lalu yang ketiga, selalu kelihatan energik. Artinya seorang pembicara, seorang orator dituntut untuk selalu kelihatan bertenaga, supaya tidak kelihatan monoton. Lalu yang keempat, meletakkan naskah pidato di meja. Hal ini selain untuk menjaga etika berpidato, juga untuk menciptakan seni pidato yang estetis. Jadi barangkali sekian presentasi saya pada kesempatan ini. Untuk kurang dan lebihnya saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Terima kasih.